Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita bisa duduk bersama selepas salat subuh berjamaah guna mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, guna mengenal Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat Allah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai Nabi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin kita membahas tentang doa ngoten nggih, memberikan manfaat kepada orang lain. Moga-moga kita sudah mampu diberi hidayah dan diberi mampuan oleh Allah untuk mengaplikasikan dan merealisasikan pertemuan yang kemarin ini. Dan untuk makalah yang tsaniyah, untuk nasihat yang kedua, qala Nabi alaihi salam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'u kalamul hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalb al-mayyitu binuril hikmah kama yuhyil Allah maitah bima'il matar. Dan diriwayatkan oleh Tabarani dari Abi Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Dan di riwayat yang lain, jalis ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Ya. Jadi banyak matan yang senada maknanya dengan hadis ini, bahwa di dalam hadis ini kita disarankan, dianjurkan untuk banyak berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang berilmu. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya hanya itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas bahwa Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak diiringi dengan ilmu. Jadi ilmu adalah salah satu kunci ibadah kita kepada Allah. Bahkan tidak sedikit dari ulama yang menjelaskan amal bila ilmin mardudun. Jadi amal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya alhamdulillah di masjiduna ini, di Masjid Al-Ikhwan ini, kita diberi kesempatan setiap hari untuk mengkaji ilmu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pada hakikatnya dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak paham sesuatu, tidak ada ilmu yang diberikan Allah kepada manusia semenjak dia lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita
La ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengenal apapun, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menciptakan, memberikan kepada kita sam'a, pendengaran, wal absar, apa? Penglihatan, wal af'idah, akal atau hati. Ini perangkat yang diberikan Allah dalam rangka apa? La'allakum tashkurun, untuk kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Tidak mungkin kita ibadah tanpa ilmu. Lho niki nggih. Napa firman Allah itu luar biasa nggih. Susunannya. Kula kalian jenengan dilahirno, dikeluarkan dari rahim ibu kita. Yang pertama berfungsi niku napa? Telinga. Makanya ayatnya wa ja'ala lakumus sam'a, telinga dulu. Yang disebut di alam ayat ini telinga dulu. Karena yang berfungsi pertama adalah telinga. Mata tidak bisa melihat. Akal masih belum sempurna. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa Allah juga memberikan lisan. Boten nggih. Sam'a wal absar wal af'idah. Kenapa lisan tidak disebut? Orang bisa berbicara kalau telinganya berfungsi. Nggih. Dadi wong niku lek saged ngomong karena telinganya berfungsi. Ngapunten, orang yang tuna napa niki namine? Tuna rungu niku dipastikan buat tuna wicara. Nggih. Jadi Allah tidak menyebutkan lisan di ayat ini. Nah, apa tujuannya? Allah menciptakan sam'a supaya kita bisa mendengar. Ma amarallah, apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya Allah, dan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sak menika niki kados sak menika niki. Seperti sekarang ini, kita duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan keterangan-keterangan Nabi untuk mengenal syariat-syariat Allah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha saniki pun kata media kita untuk belajar. Nggih. Di YouTube kata, jenengan napa namine searching keilmuan banyak di Google. Cuman kita harus hati-hati, harus mengenal siapa yang menyampaikan, ya, siapa yang menyampaikan. Hirut itu harus kita kenal terlebih dahulu, biar kita tidak terjebak kepada ilmu-ilmu yang salah. Nah ini, nggih. Nah, kita gunakan sam'ah dulu. Kemudian absar. Absar itu untuk apa? Untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Yang tadi untuk telinga itu untuk mendengar perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yang mata ini untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Untuk bisa mengagungkan Allah. Kula kalih panjenengan yen boten mengenal Allah, nggih, tidak akan ada rasa cinta. Wong kula kalih jenengan teng bojo kula kalih jenengan pertama apa napa? Nggih. Makane nonton nyanyian pandangan pertama. Nah, lek kula kalih jenengan teng Gusti Allah dari masnuat, dari ciptaan-ciptaan Allah. Nggih. Begitu besar ciptaan Allah niki. Makane kula kalih jenengan apa? Dikongkon mikir. Dikongkon mikir, nggih. Lek gak mikir kula kaninya mboten ketemu, mboten mengenal Allah. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal ard wa ma fihi. La ayatil ulil albab. Lek kula mikir bakal nemu Gusti Allah. Nah, sing mikir niku ulil albab. Sinten ulil albab niku alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Nggih, wong sing selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, nggih, dalam posisi dimanapun, selalu ingat Allah. Wa yatafakkaruna fil khalqis samawat, dan orang-orang yang berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Ngoten.
Baru mereka itu tidak menemukan, ketika berpikir ini dilakukan, maka mereka akan menemukan betapa besar ciptaan Allah, betapa besar Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Dan tidak ada satupun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Subhanaka ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Kula kalian jenengan lek boten mikir, boten saged mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dengan sebenar-benarnya. Boten saged. Tidak akan bisa. Tidak akan menemukan betapa Allah menciptakan sesuatu punya manfaat. Kula kalian jenengan berpikir lek nyamuk niku ono manfaate. Damel kula jenengan. Nggih mboten. Malah mengganggu. Nyaman tedung, iki kayak rengek jege. Nggih. Nuwun sewu, wong sing lemah imannya, bahkan yang tidak mempunyai iman, itu ngeronyam. Nggih. Wis ngantuk sanget, melekan delok bal-balan meneng. Nggih. Wis kesirep ana nyamuk nyokot, gak karuan. Bahkan bisa melontarkan kenapa Allah menciptakan nyamuk. Ngoten nggih. Padahal nyamuk niku kathah gunane. Damel makhluk Allah sing lain. Bahwa sakit mawon pada waktu itu kita digigit nyamuk, memang nyamuk diutus Allah untuk membangunkan kita. Cara Allah membangunkan kita, tangiyo saiki sulusul lail, sujud kowe nang aku, maca firman-firmanku. Cuman kadang kan kita tidak mampu menelaah pesan-pesan Allah. Makanya kita harus banyak berpikir. Di Al-Qur'an itu ada ayat apa? Wa taral jibala yahsubu jamidatan. Kita mengira bahwa gunung itu jamidah, diam. Padahal yamurru marras sahab. Gunung itu berjalan beriringan dengan jalannya awan. Ini gunung. Kula riyen niku bingung memahami ayat ini. Kula yakin ayat ini tidak akan salah. Tidak akan salah. Memang di tafsir itu ada dua versi yang menafsiri ini. Ada yang menafsiri tentang keadaan hari kiamat gunung-gunung itu akan berterbangan. Tapi ada mufassir yang mempunyai keahlian lain, mempunyai keahlian astronomi, bahwa dari ayat ini tidak ada nazira, tidak ada ancaman di dalam ayat ini. Ini tidak berkaitan dengan kiamat, tapi berkaitan dengan kehidupan di dunia. Bahwa memang pada hakikatnya gunung ini berjalan. Terus akhirnya suatu saat kula ningali TV niku nggih, National Geographic insyaallah niku nggih. Dan melihat itu ternyata ada informasi bahwa ada gunung-gunung di dunia ini koordinatnya sudah berubah. Wah itu alhamdulillah. Kula seneng waktu niku. Allah menunjukkan kepada saya kebenaran ayat ini secara real. Oh gunung-gunung itu pancen melaku tiba. Nggih. Lan mlakune bersama dengan awan. Coba sampean tingali, kinten-kinten wonten gunung sing mboten wonten awane mboten? Pasti gunung niku wonten awane mboten? Pasti wonten awane. Monggo kula tanglet teng jenengan. Awan itu diproduksi di mana? Awan diproduksi di mana? Di lautan. Nggih mboten? Karena panasnya matahari, air itu memuai, menggumpal di atas menjadi awan. Do logika kula kalian jenengan, kalau awan itu diproduksi di laut, seharusnya curah hujan yang tinggi di laut. Kenyataannya curah hujan itu yang tinggi di pegunungan. Sesuai enggak ayat ini? Karena kita jarang berpikir tentang ayat-ayat Allah. Akhirnya kita tidak sampai betapa besar Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Coba bayangkan, kalau diproduksi di laut, terus hujan di laut, gunung kering enggak? Ada mata air enggak? Ada kehidupan enggak? Maka kita akan sengsara. Nah, itu nikmat Allah yang luar biasa bagi kita.
Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah itu menurunkan dari awan-awan itu hujan yang lebat. Wa janna alfa, kebun-kebun yang lebat. Allah niku mudono udan niku nggih ben pori-pori itu membuka oksigen biar masuk ke tanah sehingga tanah itu subur, maka benih-benih yang ada di tanah itu akan tumbuh menjadi kebun-kebun ya yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Makanya udan niku nikmat. Teng Al-Qur'an niku Allah banyak menggambarkan rezeki itu dengan kalimat hujan. Ya rezeki sing gak subhat pol-polan niku nggih. Asli mboten subhat niku nggih banyu udan niku pun. Sing gak kena genteng. Nggih. Sing gak kena genteng. Iso dadi gentenge iku teko dhuwit subhat nggih. Iso dadi gentenge iku campur celatha nggih, campur najis. Sampeyan lek udan terus langsung nah iku barang sing paling halal kira-kira teng dunya sak menika niku. Makanya air hujan itu bisa buat obat. Karena asli niku saking Gusti Allah. Kadang kula niku lek udan deres niku nggih. Nun sewu mendet. Mendet. Nggih. Saat mendet sing gak kira kecip teko genteng. Dele kadang kula pernah napa? Nyalap timbo. Tengajeng griya sing kira-kira udan niku banyu udan niku gak melalui genteng, gak melalui cipratan napa langsung teko langit. Nah, karena keyakinan ini yang paling halal dari Allah Subhanahu wa taala. Sing boten kecampur riba, boten kecampur napa-napa. Akhire kula unjuk kan kula berdoa. Ya, berdoa dari air hujan itu. Ya. Nah niku kula karen jenengan nggih. Kadang lek udan awak dhewe ngursulane gak karuan. Ojen boleh, ya dagangan kita baju sekali lah ojen. Jual es pas ojen posang. Nggih. Akeh awak dhewe niku bingung, akeh ngersulone. Padahal niku nikmat sing diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Niku bab gunung, bab awan. Coba kula kan jenengan mikir bab kula kali kan nyembah. Wonten pepatah Arab niku man arafa nafsa faqad arafa robba. Sopane wong sing ngerti awak dhewe mengenal dirinya sendiri akan mengenal Allah. Kula tanglet jenengan sak niki. Kinten-kinten otote kula kalih jenengan yang ada di dalam tubuh kita itu berapa panjangnya? Lha opo cak mikir cak? Wong dudu urusanku. Nah, kula niki pernah belajar tentang itu, ternyata panjang otot yang ada di dalam tubuh kita itu bisa untuk mengelilingi bumi 2 kali. Terus pinten dawane? Kalau saraf yang ada di kepala kita itu panjangnya 75 km. Kinten-kinten kula kalih jenengan tuku benang sing paling cilik digulung. Digulung dawane padha mbek ngelilingi bumi 2 kali. Digulung kira-kira iso ta dadi kaya awak dhewe niki. Saged mboten? Nggih, niku Allah begitu rapi menciptakan kita. Ada dagingnya, ada darahnya, ada airnya. Mun saya lempong gula pada lemakan kolesterol enggak? Nggih. Banyak terdiri di dalam tubuh kita. Ya apa notoni Gusti Allah. Kalau kita mampu berpikir dengan ini akan mengenal ya Allah. Tidak ada zat yang bisa menciptakan secara sempurna seperti diri kita sendiri kecuali Allah. Nggih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niku jelas, Bu. Nggih. Nuwun sewu salah otot niki bolong ana getene mlaku ning jero niki. Griya kula niku gebang. Teng mriki kinten-kinten 1,5 kilo utawa 2 kilo nggih sekitar itu. Lek kula kira-kira njekek banyu nang kene di dalam masjid kene. Kinten-kinten butuh dap pinten? 3 kira-kira cukup? Niku jarak mung pinten niki? 2 kiloan. Butuh 3 dap. Gawe ngalirno banyu teko griya sampai teng masjid niki. Yang berjalan di dalam otot kita itu darah yang kental. Dan yang mengalirkan adalah jantung. Sakmene niki mung gedene jantung. Iso ngalirno gede, mlakukno gede,
Ya, melalui perjalanan nopo? 2 kali putaran bumi. Ya nopo? Mung jantung niki lho yang duk jeduk. Mbok mon nek matan tak gerak, mon jantung apa neneng tak berdetak. Ya innalillah. Nggih. Itu disuplai ke semua organ kita aja. Nggih. Niku gede luwih kental saking banyu mboten. Nggih. Maka kita beri ya Allah, tidak ada yang mampu menciptakan ini kecuali jenengan ya Allah. Nah, maka kita akan sering memikirkan tentang Allah, beribadah kepada Allah sebagai motivasi dan spirit kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Niku. Nggih. Wal afidah, yang ketiga itu adalah akal, hati. Nggih. Yang ini berasar pada kita nantinya. Sir, yang ketika kita menemukan Allah, maka ini hati ini yang akan menggerakkan jawarih, menggerakkan anggota badan kita ini untuk selalu zikir kepada Allah, untuk selalu mengingat kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho niki kula kalih panjenengan boten saged paham itu kecuali kita sering duduk dengan orang-orang yang berilmu. Ngoten lho. Sik gorong tata carane kula kalih jenengan ngibadah. Nggih. Tata cara wudu. Nggih, ya napa tata cara wudu? Kula sering ningali tiyang niku buka keran cek bukai. Kula riyen niku kempal Syekh Kamal Al-Aslani. Nggih, saking Madinah. Niku pertama kempal kula niku pas waktu duhur waktu niku. Nah, ketika duhuran niku rencang-rencang sedaya wudu. Saking Indonesia niku wudu. Syekh Kamal niku mun ningali ngoten mawon, ditingali ngoten. Karena biasa nang Indonesia kan buka keran nyaman ya. Nggih. Mantun ba'da shalah duka. Nggih. Syekh Kamal niku duka. Menjelaskan bahwa begitu borosnya orang-orang Indonesia menggunakan air. Kula kalian jangan lek wudu ngoten kan, dibuka pior. Kira-kira akeh sing dibuat napa sing digunakan? Nun sewu. Lek air itu nanti menuntut kita, bagaimana? Karena terbuang sia-sia. Kula kalian jangan seneng mireng bahwa mubadzir niku adalah perbuatan setan. Tapi dibakno nang bab wudu sing notabene wudu itu adalah ibadah, bentuk ibadah kepada Allah, kula kalian jenengan sik nglakoni mubadzir, sik nglakoni israf. Makanya lek wudu hati-hati. Dibuka krane, cekap sak menten tutup baru. Nggih. Nggih kumu. Sing sae kan ngoten, wudu niku ya tamat kan insar dados tunggal. Nggih. Nah, jek banyu sak menten ya tamat, sisane damel ero. Itu satu kali ambil air, tutup. Nganglak pola kowe elong. Oleh yang lebih bagus yang satu kali. Ngoten. Terus ngoten irit, di wajah nggih ngoten. Buka cukup ngeten. Gak oleh disawatno, gak oleh dilemparkan, ndak boleh. Kan wong jek piyer ngoten. Niku makruh. Mboten sae. Nggih. Nah, dilogono. Nah, dirotokno terus. Nah niku sunah dalek niku, meratakan itu sunah. Dalek dirotokno pun. Nah, mungkin ngoten pateni ngeten dirotokno pun ngoten. Wah, coba nang Indonesia amen piyer gak karuan. Besok tibakno awak dhewe abot perkara banyu sing dikeguak. Nggih. Lho niku perkara kula kanjenengan mboten semerap niki sedaya lek mboten kumpul orang-orang yang berilmu. Nggih. Ngulang riyen sampai diajari karo Syekh Kamal niku. Carane wudu iki lho ngene. Nek ngoten. Nggih. Lah niku kula kalian jenengan monggo setiap kesempatan kula kalian jenengan diberi kesempatan untuk duduk bersama orang yang berilmu, nggih. Bertanya tentang keilmuan. Bagaimana cara ibadah yang baik? Bagaimana mengisi kehidupan yang baik supaya kita selamat. Nggih. Di dunia ini luar biasa napa malih tentang muamalah ngoten niku. Yang semakin hari semakin pelit. Ada teknologi nggih, wonten Gojek,
Otomatis bab muamalah semakin lebar nantinya. Para ahli itu akan membahas hukum-hukum itu. Biar kita terhindar dari riba. Ngoten niku nggih. Nah, lek mboten kumpul ulama, mboten kumpul tiyang berilmu, maka kita itu tidak akan berkah kehidupan. Maksudnya, kita akan berpotensi untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau melanggar aturan-aturan yang telah dilarang oleh Allah. Makanya Nabi niku dawuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nggih. Wa yabtadahumullahu bi salasin baliyat. Akan datang satu zaman nggih. Dawuh Nabi. Lek Nabi niku bersabda pasti benar. Niku kudu dicamno teng ati kula kaliyan jenengan nggih. Lek dawuh Nabi nggih, nasihat Nabi, kaul Nabi itu pasti benar. Nggih, akan datang satu zaman pada saat itu orang-orang saat itu akan lari dari ulama dan fuqaha. Ya, orang yang berilmu akan lari dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ahli agama. Nggih. Pada saat itu akan Allah menguji mereka dengan 3 ujian. Nggih. Awalu yarfa'ullahu barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari maasinya, dari penghasilannya. Logikanya ngeten. Kula kalian jenengan kalau tidak tahu ilmu nggih, perdagangan dalam syarat Islam itu rentan potensi kula kalian jenengan melakukan riba. Nah, ketika riba terlaksana, maka hasil dari apa yang kita usahakan itu menjadi haram, dan barang yang haram itu tidak ada keberkahan karena alpanya keilmuan, karena minimnya ilmu ngoten nggih. Sing nomor kali yusallitullahu taala alaihim sultanan zaliman, dan Allah akan memberikan kepada kita pemimpin yang zalim. Nggih, perkara gak duwe ilmu, gak ero memilah endi sing apik, endi sing elek. Pokok dikai dhuwit dicoblos ngono. Akhirnya dadine pemimpin perkara wah, perkara sogoan. Nggih, dia coba lek pemilu nggih presiden, pilpres, no pilkada. Nah, biasanya ono sing ngekeki kaos, ono sing ngekeki sembako. Niku haram niku. Pemberian itu haram karena pemberian itu riswah. Dek ngekeki perkara kongkon milih. Bu senengku, alhamdulillah. Aku ini dikai beras, dikai sembako, dikai 5 kilo beras, gula dikai 2 kilo, dikai minyak, dikai duit 50.000. Haram nih. Mboten angsal. Kecuali kalau pemimpin itu biasa memberi kepada kita. Nah, ini ku sanes riswa. Wong gak kenal nomor kula kepanggih kula. Cak. Nah, dikai beras. Dikai kartu. Nggih. Aku nomor 1 ya. Nah, niku riswah namanya. Nggih, hati-hati. Lek pilkada, pemilu niku pokok pilpres napa mawon niku hati-hati pada saat itu nggih. Mumpun sampai nerima saking calon. Nggih. Wasaniya yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dadi sing ketelu niku kula kalian jenengan lek ado lari dari ulama dan fuqaha akan dimatikan oleh Allah tanpa keimanan. Karena rentan akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Lalu satu mbek ulama gak ngerti carane urip, nggih gak ngerti carane urip, nggih rentan melakukan dosa. Namun semoga kita di pagi hari ini diberi hidayah oleh Allah, diberi kemampuan ya untuk selalu mengaplikasikan apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Hadirin, itulah pembahasan kajian pagi ini dengan tema bersama orang-orang yang berilmu. Mari kita buka dengan sesi tanya jawab. Mohon dipersilakan. Belakang ada. Moga silakan Pak.
Saya kembali lagi dalam beribadah memang kita itu harus memakai ilmu. Dengan ilmu ibadah itu akan mencapai suatu kesempurnaan. Atas pertanyaan kami, ilmu yang ada di bumi memang beragam. Kadang kita itu tidak mampu. Ilmu yang sudah kita terima nggak mampu kita tangkap. Jadi masalah, kenapa ilmu itu nggak bisa kita terima? Apa dosa kita atau memang Allah nggak memberi ilmu kepada kita? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus memang dari dulu Allah itu nggih, dari Adam, Allah itu memberikan ilmu langsung kepada Adam nggih. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada Adam ilmu-ilmu sampai kepada kita. Ini tuh terus berkembang. Terus berkembang. Dan ini adalah sebagai wasilah, sebagai fasilitas Allah untuk mengenalkan dirinya, mengenalkan zat Allah kepada kita melalui ilmu-ilmu yang terus berkembang sampai saat ini, gitu ya. Cuman tidak semua orang dapat meresapi, dapat memahami tujuan Allah memberikan ilmu kepada, menebar ilmu kepada manusia. Nah, bagaimana menyikapi apa orang itu banyak dosanya apa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kenapa orang itu diberi ilmu oleh Allah, tapi tidak mampu melaksanakan. Apa karena dosa? Memang salah satunya karena tertutup gitu ya. Karena apa? Tertutupnya hati itu karena banyaknya kesalahan atau dosa yang telah dilakukan orang tersebut. Makanya kula selalu menganjurkan kepada saya sendiri pribadi nih, untuk selalu berdoa kepada Allah, kepada Allah. Adam riyen niku diwahyukan kepada Adam oleh Allah ada 4 tentang ilmu itu. Pertama li laka wa baini wa bainak wa bainan nas terus Allah. Yang dimaksud li itu apa? Fata'buduni. Ya. Nah, ilmu sing gawe aku iku Adam ngoten nggih. Jadi fata'buduni maksudnya ben kowe iso beribadah kepadaku, menyembah kepadaku secara sempurna. Ngoten niku nggih. Niku auha Allahu ilal Adam nggih. Ngoten. Sing nomor kali napa wahdalak. Napa maksudnya niku supados kula namanya Allah itu memberikan pahala atau balasan kepada Adam. Kon fata'buduni, lek kon nyembah kepadaku dengan sempurna, maka aku akan menyempurnakan balasan kepadamu. Sing dimaksud wa baini wa bainak ad-du'a. Ya, adalah doa. Antara Allah dengan Adam itu adalah doa. Nah, kudune kula kanthi jenengan niku banyak berdoa kepada Allah. Nah, wong sing duwe ilmu, sing lakoni semua terus kula telinganya untuk mendengar sesuatu yang baik, untuk mengenal Allah, matanya untuk melihat supaya imannya selalu bertambah dan bertaat kepada Allah, hatinya juga seperti itu, tangannya untuk membantu orang lain, kakinya digunakan untuk kebaikan. Ini semua ini akan menjadi Allah yang menggerakkan. Nggih. Matanya akan Allah yang menggerakkan, semua seperti itu. Itu tanggungan Allah. Dan apa doanya itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin karena banyaknya dosa itu yang akan menjadi penghalang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena banyak berdoa kita kepada Allah. Ya, banyak berdoa kita kepada Allah. Wonten keterangan bahwa doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Kula kalinya diparingi pistol, tapi disarungi, tok gak tau digunakno, terus kaya apa? Saya mlebu alas, nyekel pedang, nyekel pistol, ono macan gak digunakno. Ya keplayon kula kalian jenengan. Akhirnya keweden. Tapi nek kula kalian diparingi pistol, diparingi golok, ono macan gak wedi kudune. Nah, itu fungsi doa.
Ya, supaya kita apa? Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam melakoni kehidupan di dunia ini. Sering berdoa kepada Allah. Ngoten nggih masalah. Ada yang lain? Silakan Pak. Bahwa gimana caranya tadi waktu bilang belajarnya dengan orang yang berilmu, belajar dengan orang yang berilmu gitu ya. Bagaimana caranya kita itu mendapatkan ilmu tanpa harus belajar dari orang yang punya ilmu? Gimana caranya? Karena kalau kita belajar dari orang yang berilmu, orang yang berilmu kan juga belajar dari ilmunya. Ini dapat dinikmati punya orang ini. Nah, coba sekarang kita misalkan cari ilmu sendiri tanpa belajar. Caranya gimana gitu ya? Nggih. Niki nggih. Wonten pertanyaan bagaimana cara kita tuh bisa pinter tanpa belajar, ngoten nggih Pak nggih. Kan intine ngoten. Nah lek wonten carane kula belajar juga itu, Pak. Nggih. Kula belajar juga itu, Pak. Cuman yang harus kita paham gini, ya, bahwa allama adamal asma'a kullaha summa aradu malal malaika. Faqala ambiuni biasma nama. Faqala ambiuni ya allama adamal asma'a kullaha. Adam itu diberikan ilmu langsung oleh Allah. Nggih. Allamal adama kullah. Jadi semua itu diajarkan langsung Allah kepada Adam. Jadi Allah itu belajar, Adam itu langsung belajar kepada Allah. Ya. Terus selanjutnya seperti itu. Yang lain itu belajar dari, terus. Saya belajar dari guru saya dari gurunya terus sampai ke atas. Sampai nyambung insya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu memang seperti itu, ya, turun temurun. Nah memang ada beberapa orang yang ya di luar ada, gharikul ada, tidak seperti biasanya. Ono uang nggak tahu sekolah, ya, nggak tahu sekolah, turut tok tangi terus pinter ngomong, ngoten. Lah itu hak Allah memberikan ilmu kepada mereka. Kadang memang ada. Kadang memang ada. Kadang orang itu belajar dewe, tidak melalui guru. Terus pokok moco ya hakikatnya dengan guru sing nulis itu kan wong pinter. Lah gak mungkin wong sing gak pinter iso nulis buku. Nah, kula pernah dulu diskusi dengan Haji Muzammil nggih, tentang astronomi nggih. Karena di saat itu saya membaca surat Yasin itu ada sesuatu yang muskil teng kula. Nggih. Di surat Yasin itu afala yasbahun, bahwa semua yang ada di angkasa atau tata surya itu yasbah. Yasbah itu dalam bahasa Arab berkata apa? Artinya berenang. Renang itu kalau pastinya ada air. Ya jenenge renang pasti neng banyu. Kok nang angkasa iki kok berenang? Nggih. Niku kula muskil. Akhirnya kalau diskusi dengan Kiai Muzammil. Kiai Muzammil itu ternyata tidak sekolah, SMA cuma belajar tok, mocok tok. Sampai bojone gak pati kereken terus cerita teng kula. Terus seneng moco. Sampai dia membuat teleskop mandiri. Nah, akhirnya di sana saya diskusi dengan beliau, ternyata beliau menjelaskan dan beliau itu diangkat menjadi anggota 8. Gitu. Bayang no, gak sekolah lulusan SMA menjadi anggota 8. Kula kalian jenengan sing isiji gak diundang blas ngoten. Gak diundang blas. Nah niku diskusi kali Kiai Muzammil, ternyata memang di angkasa itu terdiri dari air. Ternyata di angkasa itu terdiri dari air, tapi molekulnya kecil. Jadi air itu tidak menyatu. Allah, itu baru ngeh saya ketika diskusi dengan Muzammil. Oh jadi benar kalimat Al-Quran itu yasbahun itu. Gak salah. Nah ada lagi saya alaqah. Dengan Al-Quran itu ditafsir depak. Terjemahan depak diakhiri alaqah itu apa? Segumpal darah. Padahal secara bahasa alaqah itu menggantung, nempel. Itu alaqah. Jadi kalau buatan semerap yang pertama nerjemah alaqah itu segumpal darah, kalau bingung. Nopo? Kok gak sesuai? Akhirnya kalau diskusi dengan orang-orang yang
di bidangnya tentang janin. Ternyata iya memang ketika sperma itu dipancarkan, ada pembuahan, itu menempel di dinding rahim. Allah ya salam. Ternyata memang alaku ini menempel. Ya, jadi segumpal darah itu menempel di dinding rahim ketika pembuahan itu. Jadi gak salah kalimat di dalam Al-Quran itu. Kadang kita yang menerjemahkan dan memahami itu yang tidak mempunyai kemampuan. Ngoten nggih. Nah, kadang memang ada orang Bapak yang diberikan anugerah oleh Allah ilmu tanpa belajar. Ya, bisa melalui apapun Allah. Tidak tahu saya contohnya siapa, tidak tahu. Maksud saya apa? Dalam hal ini saya menjelaskan tentang kuasa Allah. Ada memang sunatullah itu wong pinter kudu belajar. Tapi ada orang yang keluar dari adah itu, kebiasaan itu diberi langsung oleh Allah. Gak sekolah, gak apa, cuman moco nang omahe dibakno pinter ya, mau kados kayak Muzammil karena sering bacanya gitu. Akhirnya dapat membuat teleskop secara mandiri ngoten. Nah, ngoten mungkin Bapak nggih. Kenapa? Dulu pertanyaan saya itu kenapa Allah memberikan saya dengan petunjuk Nabi Musa sendiri pada waktu itu ingin melihat Allah, disuruh melihat nantinya dulu itu karena ada hijab, punya beberapa bentukan hijab, tapi bisa dilihat nanti di akhirat nanti kita masuk surga itu bisa dilihat, maka kata-kata kita paling atau sendiri itu bagaimana bisa dilihat di dunia yang tidak bisa berlaku itu bagaimana Apa? Nggih. Jadi kenapa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata zahir kita, ngoten nggih. Ya. Memang di kalimat itu kan sering kita lihat ya bahwa bukan dilihat tapi dirasa, ngoten nggih. Dirasa dari segala ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah. Ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, ya, di mana gunung napa niku Pak? Tur Sinai nggih. Sampai hancur kan? Sampai hancur. Itu kan bukan Allah. Tapi cahaya yang diberikan di dia kan sudah tidak mampu. Ditunjukkan apa kepada Musa? Kon gak akan mampu melihat saya. Gitu ya. Wong gunung iki wae hancur dan itu bukan saya. Wis hancur ya. Tapi ketika nanti nikmat yang terutama terus Bapak, wow, niku di surga akan dipertemukan dengan Allah. Kenapa seperti itu? Yaitu kehendak Allah. Itu kehendak Allah yang tidak bisa kita tolak. Ngoten nggih. Sama dengan kita punya anak. Umpama kula kalian jenengan gak kepingin anakku iki roh neng aku. Setiap ono arek iku aku singitan. Nggih, lha padha ae kados ngoten nggih. Tak tutup lawange ngoten nggih. Lah kan kersane kula kalian jenengan. Nah, Allah juga seperti itu. Ya. Bagaimana dia berkehendak. Saya tidak berkehendak untuk menemui hambaku di dunia, tapi aku akan menemui hamba-hambaku yang aku pilih di dalam surga. Ngoten nggih. Mung semerepe kula ngoten nggih, Bapak. Ampun bisa. Penasaran? Ya, mau silakan belajar. Tahu mengetahui atau memahami, tahu mengerti, tahu apa bisa dipelajari. Betul bisa menurut alam terjemah tadi. Nggih. Nggih terus saya kula wau. Kalau Allah berkehendak apa yang tidak mungkin? Nggih. Alamal insana ma lam ya'lam. Apa yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak? Terus saya kula wau niku kula ngaringi contoh kayak Muzammil itu. Tidak mengenyam pendidikan secara formal, tidak dengan guru secara langsung. Dia membaca buku-buku tentang astronomi. Ya. Saking senangnya kepada astronomi, ilmu falak, beliau itu belajar secara intens, akhirnya sampai bisa diberi oleh Allah ilmu untuk membuat teleskop secara mandiri dan sederhana.
dan itu diakui. Ya, dan itu diakui, ngoten. Nggih. Dan kadang Allah itu apa? Memberikan bil kolam dengan tulisan, dengan belajar, madrasah, sekolah. Dengan itu kadang Allah memberikan ilmu. Ya. Jadi tidak sama. Ono uang sing tiga ilmu kudu sekolah formal. Ono sing uang tiga ilmu cuman ngapun tentang majelis ngeten niki. Nggih. Riyen kula kalian jenengan, kula riyen di pesantren, Pak. Ajar maca kitab ngene ngerti agama. Jenengan diparingi rezeki sing luar biasa kali Gusti Allah. Difasilitasi oleh Masjid Al-Ikhwan, setiap subuh kita bisa mengkaji keilmuan. Bukan tentang pesantren benten, tapi sampean diberi ilmu oleh Allah. Lan nuwun sewu. Dan banyak dipraktekkan oleh orang-orang yang kajian di sini. Nggih. Sabene nom-noman kan cuma golek ilmu untuk menambah perbendaharaan keilmuan saja. Gak dipraktekno. Ngapunten, kula nggak ada keyakinan jenengan sedaya niki sing nonton teng mriki belajar karena ingin ya direalisasikan dan diterapkan dalam kehidupan. Lah arek-arek ini sik teng pesantren di sekolah kepingin mengobati pinter nilai api oleh sangu akeh oleh bapak oleh hadiah toko bapak mau ngoten tok. Tapi lek sampean niki belajar untuk diterapkan dalam kehidupan. Lo ini sakjane hakikate ilmu. Ngoten lho. Nggih Pak nggih. Orang diberi ilmu kadang tidak diberi kesempatan untuk mengaplikasikan, merealisasikan. Ada orang yang diberi ilmu dan diberi kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Ngoten. Cukup ya. Kemudian karena kita waktu, mari kita akhiri proses